Oke, dulur sambul Balai Desa, teman pemilih, kita sudah membahas berkaitan dengan penyelenggara. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan peserta. Nah, saya pikir peserta ini banyak sekali ditanyakan oleh publik kan gitu. Apa sih peserta ini, dari mana saja, syaratnya apa? Terus juga kira-kira kalau seandainya seperti ini bagaimana? Kira peserta itu syaratnya apa, Pak Agung? Peserta PKDes setiap warga negara boleh ya untuk mencalonkan kepala desa. Negara Indonesia, negara Indonesia gitu kan. Dan itu tidak dibatasi oleh harus bertempat tinggal 1 tahun di desa yang bersangkutan gitu kan. Siapa aja warga negara berKTP warga negara Indonesia boleh mencalonkan di wilayah NKRI ini. Gitu kan. Terus salah satu persyaratan yang krusial yaitu pendidikan calon kepala desa punya SMP. SMP tidak S1, belum S1 gitu. Karena mengingat di NKRI ini kan pendidikan yang teman-teman di wilayah luar Pulau Jawa kan kita ketahui juga kan seperti itu kan. Dan juga ya taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 gitu kan. Dan juga SKCK dan sebagainya, legalisir ijazah dari mulai tingkat dasar sampai akhir gitu kan. Berarti ada format khusus isian, disiapkan sesuai dengan Perbup kan gitu kan. Di Perbup 75 sebenarnya udah ada juga gitu kan. Dan surat dari keterangan dari pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi sanksi pidana gitu kan, atau tidak dalam sedang proses pidana gitu kan, atau dijatuhkan sebagai atau terpidana kan gitu kan, atau tidak sedang dicabut hak pilih dan memilihnya. Itu kan juga persyaratan lain, misalkan kesehatan gitu kan, kita ada medical check unit MCU yang level 5, yaitu mungkin sama dengan syarat-syarat menjadi legislatif dan seterusnya gitu kan. Dan itu kita kasih ruang kesehatan itu di rumah sakit umum daerah seperti itu kan gitu. Jadi silakan warga masyarakat yang akan mencalonkan kepala desa cek kesehatannya itu disediakan di rumah sakit umum daerah. Udah ditentukan kan? Ditentukan. Gitu. Dan juga SKCK mungkin di kepolisian gitu kan, dan juga nama di Dukcapil keterangan penduduk warga negara Indonesia gitu kan, dan Dukcapil juga terkait penyentuhan gelar gitu kan, atau perubahan nama gitu kan, silakan untuk koordinasi dengan Dukcapil juga. Gitu. Karena kan di sangat yang kecil tapi akan besar, terutama kita misalkan calon kepala desa nama tenarnya Komeng, padahal nama aslinya misalkan Komarudin kan gitu. Maaf. Nah di situ selama kampanye dia menggunakan nama bukitnya itu Komeng misalkan. Jadi nama aslinya Komarudin. Nah, tapi dia tetap di dalam pendaftaran namanya pengen Komeng, harus ada keterangan dari Dukcapil. Dan kalau ganti nama ya putusan pengadilan. Gitu. Makanya jauh-jauh hari gitu kan, harus jangan mepet waktu persyaratan gitu kan, ini baru diurus gitu kan, jauh-jauh hari harus sudah diurus kan, terkait hal seperti itu kan gitu. Tadi persyaratan calon kepala desa dari mulai warga negara Indonesia. Jadi kalau warga negara asing tentunya nggak boleh. Usia ya, usia itu dari usia 25 tahun sampai tidak terbatas. Minimal 25 tahun pada hari pas pendaftaran. Pendaftaran 25 tahun pendaftaran. Pendaftaran. Iya. Berarti warga negara Indonesia berijazah minimal SMP, usia 25 tahun minimal, tidak ada batasan ke atasnya. Tidak ada batasan. Nah, ini teman pemilih dulur sambul Balai Desa, kalau seandainya berminat dan mengabdikan diri ke pemerintah desa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, warga negara Indonesia berijazah SMP minimal 25 tahun. Kalau kurang dari 25 tahun tentunya ya sesuai dengan persyaratan tidak boleh. Nah, ini Pak Agung, ini saya pikir tidak kalah menarik berkaitan dengan pasti di setiap daerah ini situasi dan kondisinya berbeda-beda. Ada yang peminatnya banyak, ada yang peminatnya sedikit.
walaupun yang di apa di yang jadi atau yang terpilih itu cuma satu orang kan, gitu. Pasti yang istilahnya berminat juga banyak. Nah, kira-kira ini ada batas maksimal nggak? Ya, dalam ketentuan. Kalau seandainya ada batas maksimal, kalau lebih, nah teknisnya gimana nanti? Nanti teman pemilih bisa tahu berkaitan dengan teknis. Kami juga menyikapi sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 112 2015, termasuk tata cara pemilihan kepala desa. Peserta pilkades itu minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Kalau 2 orang, ya, maksimal 5 orang. Kalau lebih daripada 5 orang, panitia ekstra kerja yaitu melakukan tes tambahan. Seleksi tambahan. Seleksi. Dengan kerjasama dengan akademisi, gitu kan, untuk menghasilkan, mempersempit, mengkerucutkan. Misalkan yang daftarnya ada 11 orang. Iya. Nah, gitu kan, 11 orang itu kan diambil hanya 5 orang. Berarti ranking ke-6-nya ya Kak, nggak ikut dalam kontestasi, yang diakomodir hanya 5 orang gitu kan. Dan juga minimal 2 orang gitu kan. Kalau kurang dari orang harus seperti apa nih perlakuannya? Kebetulan dalam PP 16 tahun 2026 ini sudah mengakomodir keadaan seperti itu. Iya. Ternyata kalau 1 orang juga ternyata bisa. Gitu kan. Cuman dengan ketentuan ada sepakat atau mufakat antara BPD dan panitia, gitu kan. Setelah sepakat BPD dan panitia, gitu kan, ditetapkan itu menjadi calon kepala desa walaupun tunggal, gitu kan. Itu dilanjutkan dengan pemungutan suara, gitu. Jadi tetap ada pemungutan suara, gitu. Berarti gini. Jadi ada batas minimal. Dan maksimal itu tadi minimal 2 orang. Maksimal 5 orang. Nah, kalaupun terjadi, kalau seandainya hanya 1 orang yang daftar lagi, itu dilaksanakan juga. Asal itu sepakat panitia dan BPD-nya. BPD. Betul. Kalaupun tidak sepakat ya sudah dibatalkan. Itu diikutsertakan kepada pemilihan kepala desa gelombang terdekat. Seperti itu. Dan kalaupun ditetapkan 1 itu diteruskan dengan pemungutan suara karena panitia sepakat antara BPD dan panitianya, dilanjutkan dengan ditetapkan 1 calon dan dilanjutkan lagi dengan pemungutan suaranya masih tetap dilaksanakan. Yaitu dalam kertas suara atau surat suara, di situ ada gambar 1 calon dengan kolom yang kosong. Kolom yang kosong. Misalkan yang terjadi saat pemilihan pemungutan suaranya, ya kalau 1 suara, ya suara terbanyaknya yang 1 itu legalita, itu berarti dia udah menang, kan gitu kan. Nah, kalau yang menangnya kolom kosong, yaitu dianggap pemilihan suara itu dibatalkan, gitu kan. Dan bupati menunjuk penjabat kepala desa dan akan diikutsertakan kepada pilkades terdekat berikutnya, seperti itu. Iya. Jadi teman pemilih dulu selembur desa, ternyata ini walaupun ada batas minimal, tapi kalau seandainya terjadi hanya yang daftar 1 orang, ini bisa dilanjutkan dengan ketentuan. Jadi ada kolom yang kosong. Nah, tadi sudah disampaikan kalau seandainya ternyata kolom yang kosong ini dibatalkan sesuai dengan ketentuan. Nanti ditunjuk PL atau PJ PJ kepala desa yang tentunya nanti menjabat sampai dengan pilkades terdekat. Sampai pilkades terdekat. Nah, terus ini Pak Agung, ini berkaitan dengan, nah tadi kan sesuai dengan kesepakatan kan, BPD sebagai pengawas, dan juga panitia kan. Nah, kalau seandainya ini contohnya kesepakat, udahlah nggak ada pemilihan, contohnya. Karena yang daftaran 1 udah ini jadi ditunjuk sesuai kesepakatan. Ini sesuai nggak? Atau harus ada pemilihan? Harus ada pemilihan. Karena itu sudah diatur dalam ketentuan tadi, gitu. Di PP 16 2026 tadi, gitu. Berarti kan kalau itu tidak dilaksanakan, gitu kan, ya berarti kan dianggap batal. Gitu. Nah, rule-nya seperti itu mengatur. Siap. Pak Agung, tadi juga sempat sekilas disampaikan berkaitan dengan surat keterangan dari pengadilan. Surat keterangan pengadilan. Nah, ini pastilah di masyarakat ini berkaitan dengan
apa namanya syarat ini bervariasi. Nah mungkin saja ada yang masyarakat yang pernah itu menjadi warga binaan. Nah kira-kira ketentuan itu seperti apa? Apakah memang ada batasan atau mungkin juga boleh kalau di kita kan minimal 5 tahun. Dan juga istilahnya membuat apa mengumumkan bahwasanya dia itu mantan atau pernah terpidana lah kan. Kira-kira seperti apa kalau ini? Pelakunya hampir sama gitu. Seperti itu kan lepas ancamannya di atas 5 tahun 5 tahun atau di bawah 5 tahun ponisnya gitu kan. Tapi kalau seseorang itu sudah sebagai warga binaan gitu kan, pasca mantan warga binaan yaitu harus menunggu 5 tahun juga gitu kan, dan mengumumkan pada warga masyarakat di desa tersebut gitu kan bahwa seorang tersebut sudah pernah menjadi warga binaan kan, seperti itu. Itu mengumumkan di media massa. Di media massa, di baligo sosialisasi, silakan. Itu ada media-media yang saat ini atau via WA dan seterusnya gitu, di status gitu kan, mangga silakan. Itu yang penting informasi tersebut tersampaikan kepada warga masyarakat desa tersebut bahwa seseorang itu mantan warga binaan dan seterusnya, dalam menyebutkan juga kasus apa gitu kan, diumumkan juga ya, seperti itu. Berarti kalau seandainya itu kan tuntutan atau ini 5 tahun. Nah kalau seandainya vonis contohnya hanya 1,5 tahun atau kurang dari 5 tahun gimana? Nggak usah ada pas itunya itu pasca, karena kan udah dinyatakan sebagai terpidana gitu kan, dan tetap harus 5 tahun juga. Terus juga harus mengumumkan juga. Oke.